Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya fatah ya alim ya razzaq ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala bentuk pujian, segala bentuk syukur dan segala bentuk ibadah kita lahir maupun batin seluruhnya tertuju kepada Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izinnya, mudah-mudahan disertai dengan ridhonya pada awal hari ini kita bisa bersujud bersimpuh di hadapan Allah dengan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh pengabdian kita lahir maupun batin diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga karena kita makhluk yang lemah dan hina, banyak kekurangan dalam ibadah, banyak kemaksiatan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga seluruh rintihan dalam doa-doa, mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sholat ada satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan itu untuk memohon, meminta kepada Allah yang isi permohonan, permintaan itu kebutuhan kita yang kita butuhkan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Maka pantas para ulama khusus ahli fikih menyampaikan kepada kita bahwa definisi sholat menurut bahasa adalah ad-du'a, adalah doa. Sholat menurut istilah muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu diawali, dimulai dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Dari takbir sampai salam, di sela-sela itu, di kesempatan itu, Allah memberikan peluang, memberikan ruang kepada kita untuk melafalkan, mengucapkan doa. Bil khusus doa ketika duduk di antara dua sujud. Bacaan di situ isinya kebutuhan kita baik dunia lebih-lebih akhirat. Yang jadi sedikit permasalahan Bapak, kebanyakannya kita tidak menyadari bahwa itu doa. Kebanyakannya tidak menyadari yang kita pinta ketika duduk di antara dua sujud itu kebutuhan kita. Mana buktinya? Kita bisa lihat ketika membaca bacaan atau doa duduk di antara dua sujud, lisannya begitu enteng dan mudah. Hatinya tidak hudur, tidak hadir, tidak khusyuk, tidak fokus ketika melafalkan doa tersebut. Padahal isi doanya kebutuhan kita dunia dan akhirat. Maka sedikit belajar ilmu fikih yang menjadi rukunnya, yang menjadi kewajibannya betul hanya duduknya.
Adapun bacaannya ia termasuk sunnah. Tapi walaupun itu sunnah, isinya luar biasa. Ada lebih daripada 5 riwayat hadis Nabi menyampaikan kepada kita perihal bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, beliau menyampaikan Rasul ketika duduk di antara 2 sujud melafalkan doa Allahumma gfirli, Allahumma gfirli sampai 3 kali. Di riwayat yang lain, Rasul ketika duduk di antara 2 sujud membacakan doa Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wahdini sampai 5 permohonan. Tapi umumnya kita hampir 8 permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kok sampai wa'fu anni? Bahkan begitu banyak yang kita pinta, bacaan yang baca oleh kita itu ternyata gabungan daripada hadis-hadis Nabi. Yang menggabungkannya itu adalah Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi yang kita baca lebih banyak, makanya 8 permohonan permintaan kita kepada Allah. Dari 8 permohonan permintaan itu ada 1 yang perlu kita perhatikan. Mana kalimat yang pertama? Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Tolong ya Allah hapus segala kehilapan, kesalahan, kemaksiatan yang pernah saya lakukan, baik lahir maupun batin. Itu isinya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ketika lisan kita mengatakan Rabbighfirli, hatinya ini kosong, tidak hadir. Karena tidak hadir hati ketika mengatakan Rabbighfirli, hampa, tidak berbobot bacaan itu. Karena hampa, tidak berbobot, tidak ada rasa ke badannya. Maka kalimat Rabbighfirli di sini dalam sholat, permohonan minta diampuni dosa kita oleh Allah ketika sholat, hanya 1 kesempatan ketika duduk di antara 2 sujud. Hanya di situ. Ketika berdiri hanya Fatihah, doa iftitah dan baca surah, tidak ada kalimat permohonan minta diampuni dosa. Ketika ruku tidak ada bahasa permohonan diampuni dosa. Ketika i'tidal tidak ada. Ketika sujud tidak ada. Tasahud awal tidak ada. Tasahud akhir tidak ada permohonan ampunan kepada Allah. Hanya ketika duduk di antara 2 sujud, 1 kata Rabbighfirli. Kesempatan yang berharga itu, peluang yang hebat itu jangan disia-siakan, manfaatkan. Karena doa yang paling hebat, doa yang paling luar biasa, doa ketika di dalam sholat. Tentu kita tidak bisa membayangkan atau merenungkan atau kita mempelajari dosa yang pernah kita lakukan, karena begitu banyaknya. Paling tidak hati kita merasakan bahwa diri kita banyak hilaf, banyak salah, banyak kemaksiatan.
Maka manfaatkan Rabbighfirli, hadirkan hati kita. Coba para jamaah, kita introspeksi diri kita. Ketika bacaan duduk di antara sujud kan begitu mudahnya mengatakan dan membacakannya. Bahkan karena pengen buru-buru kali sholatnya, dengan begitu mudahnya juga mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bahkan sampai belum wa'fu'ani pun kadang-kadang kita sudah menuju mau sujud lagi. Nah, ini sedikit bahan renungan untuk diri kita. Karena sholat merupakan ibadah lahir yang paling hebat. Sholat merupakan ibadah yang paling nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat inilah yang dikatakan sebagai imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya sudah kokoh, tiangnya sudah kuat, maka yang lainnya pun akan kokoh dan kuat. Bil khusus saya mengajak khusus dari pribadi saya, ketika duduk di antara dua sujud, itu doa sangat luar biasa. Permohonan kita dunia dan akhirat. Bil khusus saya mengajak ketika melafalkan Rabbighfirli, hati-hati ucapkan dengan lisan dan hati, hadirkan hati. Karena itu permohonan kepada Allah perihal diampuni dosa. Hanya di situ permohonan kita kepada Allah agar dosa kita diampuni. Maka manfaatkan, maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dosa yang banyak yang kita lakukan itu mampu diampuni, dimaafkan oleh Allah dengan satu kata Rabbighfirli. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja para jamaah, sedikit bahan renungan untuk diri kita agar ibadah sholat kita ada perbaikan dan peningkatan kualitasnya, sehingga mudah-mudahan sholat itu jadikan sebagai amal soleh dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala kekurangan, kehilapan dalam sholat diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.